Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen 17G. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep stres kerja dalam pekerjaan. Dan anggotanya ada saya, Anissa Fitri, yang kedua ada Aprilia Ari, yang ketiga ada Ajis Muslim, dan yang keempat ada Mutaharok. Di sini kami akan membahas yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan stres dan stres kerja. Yang kedua, apa saja jenis-jenis stres kerja. Dan yang ketiga, apa saja gejala stres kerja dan dampaknya. Yang keempat, bagaimana cara mencegah dan mengurangi stres kerja yang terjadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan stres kerja. Stres kerja merupakan keadaan ketegangan yang menjadikan tidak seimbangnya fisik dan psikis seseorang pekerja sehingga mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan juga kondisinya. Pengertian lain dari stres kerja yaitu perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Beer dan Franz dikutip dalam Bambang Tarupolo 2002 halaman 17 mendefinisikan stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ari, kelas MN17G. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala stres kerja dan dampaknya. Berikut beberapa gejala yang terjadi akibat stres kerja. Yang pertama sulitnya berkonsentrasi. Yang dimaksudkan dengan sulit berkonsentrasi ini di mana ketika pekerja kehilangan konsentrasinya dalam pekerjaannya tersebut, lalu tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya sehingga sulit berkonsentrasi. Yang kedua, ada mudah frustasi, di mana para pekerja ini dikatakan mudah frustasi karena banyaknya hal-hal yang membuatnya dia stres, yang membuatnya dia menjadi tidak terkontrol, tidak terkendalikan dalam mengerjakan pekerjaannya. Banyak pikiran, banyak beban, masalah dalam kerja, itu yang membuatnya mudah frustasi. Lalu yang ketiga, ada kondisi emosi kurang stabil. Di sini di mana para pekerja memiliki kondisi emosi yang kurang stabil. Jika pekerja memiliki masalah di dalam pekerjaannya atau ada kesalahan dari apa yang dia kerjakan dan masalah dari atasan, dan itu juga bisa membuat kondisinya emosinya dia jadi kurang stabil, tidak terkontrol. Lalu yang keempat, sering mengajukan cuti sakit. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa para pekerja di sini juga memiliki stres dalam mengajukan cuti sakit. Akibat banyaknya stres kerja, masalah-masalah pekerjaan yang dia hadapi di dalam pekerjaannya, di sini dia juga jadinya mengakibatkan sakit, sehingga sering mengajukan cuti sakit. Lalu selain dari beberapa gejala stres berikut itu, ada pun gejala-gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi, yaitu yang pertama, kepuasan kerja rendah. Stamina dari pekerja itu menjadi rendah atau menurun. Lalu yang kedua, ada kinerja yang menurun. Ini juga sama seperti tadi, kinerja yang menurun akibat stres yang sering sekali terjadi. Kita ketahui di dalam pekerja ini kinerjanya mudah menurun akibat banyaknya masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga, ada semangat dan energi menjadi hilang akibat dari seringnya kesalahan dari para pekerja yang mengakibatkan stres ini juga akan menurunkan semangat dan energi menjadi hilang. Lalu yang keempat, ada komunikasi tidak lancar. Akibat gejala dari stres ini juga memicu para pekerja itu
tidak lancarnya dalam berkomunikasi. Dia memikirkan masalah-masalahnya itu dan tidak stabil dalam pekerjaannya, sehingga dia sulit untuk komunikasinya. Dia hanya dipendam saja para pekerja itu. Itu seringkali terjadi. Lalu ada pengambilan keputusan yang jelek. Dari sistem ini mungkin sering terjadi jika pada saat briefing atau pengumpulan ide-ide masukan. Nah, para pekerja ini pun jadi susah untuk mengambil keputusan secara tepat atau berpikir secara jernih, diakibatkan stres dalam bekerjanya. Lalu ada kreativitas dan inovasi kurang. Di dalam pekerjaannya, si pekerja kurang memiliki adanya ide kreatif dan inovasi. Jadinya akan menurun kualitas tersebut di dalam stres kerja ini. Lalu yang terakhir ada bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Mudahnya para pekerja yang sering marah atau memikirkan hal-hal yang membuatnya dia menjadi tidak terkendali emosinya, sehingga menjadikan stres kerja ini jadi tidak produktif bagi pekerjanya. Mungkin seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jais Muslim. Saya dari kelas manajemen 17G. Kali ini saya menjelaskan tentang jenis-jenis stres kerja. Yang pertama yaitu ada distres internal. Distres dapat memberikan dampak yang buruk untuk orang yang mengalaminya. Distres merupakan jenis stres yang bersumber dari ancaman, pengalaman buruk, serta perubahan situasi tak terduga, serta membuatnya tidak nyaman. Lalu yang kedua ada hipostres. Jenis stres ini terjadi pada seseorang yang tidak menemukan kekhawatiran dalam hidupnya, serta tantangan dalam hidupnya. Hipostres terjadi karena rasa bosan yang ekstrim, sehingga seseorang tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hipostres seringkali memicu perasaan depresi serta kesia-siaan dalam diri seseorang. Lalu yang ketiga ada distres akut. Distres akut dialami oleh seseorang yang mengalami peristiwa buruk serta berlalu dengan cepat. Sedangkan stres kronik ini terjadi apabila seseorang menahan rasa stres yang berlangsung dalam waktu yang lama. Keduanya akan menimbulkan hiperstres. Lalu selanjutnya ada yang namanya eustress atau eustress. Eustress membuat tubuh dan pikiran menjadi siap menghadapi ragam tantangan. Jenis stres ini akan membantu seseorang untuk membuat keputusan yang paling baik, serta bisa memunculkan sebuah kekuatan yang tidak disadarinya. Lalu yang terakhir ada stres yang baik. Stres semacam ini memiliki pengaruh yang baik pada sistem imun manusia. Stres juga akan membuat orang terpacu untuk lebih menikmati proses dalam mencapai tujuan dan impian. Sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu cara mencegah dan mengurangi stres kerja. Untuk yang pertama, cari tahu dulu penyebab stresnya, lalu tentukan prioritas kerja, fokus pada tugas pribadi, komunikasikan masalah, buat tempat kerja senyaman mungkin, istirahat yang cukup, atur pola makan, cari hiburan, rajin berolahraga, pergi liburan, dan bila perlu konsultasikan pada ahlinya. Jadi kesimpulannya adalah stres merupakan gejala yang dihadapi oleh setiap orang di mana gejala tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Stres juga terjadi dalam kerja di mana stres tersebut
dapat bersumber dari 4 hal, yaitu tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstraorganisasional. Stres yang terjadi dapat berupa stres positif maupun stres negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.